Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya kita sudah melihat kalau Yuya dan Luna itu memutuskan untuk bergabung bersama guild petualang karena memang mereka itu memiliki minat dalam berpetualang. Namun tentu saja, putri kita Lexia itu nggak akan membiarkan si Luna memonopoli Yuya sendirian. Di sini ia pun bermaksud bergabung ke guild petualang aja nih. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Owen dan Luna sendiri. Karena memang Lexia adalah seorang putri, ya masa iya dia gabung sama guild petualang. Tapi sebagai gantinya, Yuya pun akan mengajak Lexia untuk melakukan misi yang gampang aja. Waktu itu mereka juga akan mengambil sebuah misi untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat di area luar ibu kota. Nah awalnya si Owen itu gak setuju kalau si Lexia itu bakalan ikut Yuya dan Luna untuk menjalankan misi mereka. Tapi karena didesak terus sama Lexia, akhirnya Owen pun menyerah juga dan mengizinkannya. Lagi pula ada Yuya dan Luna yang akan melindungi Lexia, jadi Owen itu nggak akan khawatir lagi. Melihat hal itu, Yuya pun hanya bisa meminta maaf kepada Owen dalam hatinya. Karena memang nih, ia merasa kalau Lexia begitu karena dirinya. Terlepas dari itu semua, akhirnya Luna, Lexia, dan Yuya pun pergi menuju pinggiran ibu kota untuk mencari beberapa tanaman obat di sana. Nah, awalnya si Yuya itu ingin menggunakan tanaman obat dari dirinya sendiri yang ada di rumahnya tuh. Karena dengan begitu, maka misi mereka itu bisa cepat selesai. Tapi ia pun tidak jadi melakukannya. Karena memang contoh tanaman obat yang diberikan sama Emilia itu sangat beda jauh dengan yang ia miliki. Dan lagi, tanaman obat milik Yuya itu memiliki efek spontan yang menyembuhkan siapapun yang memakan ataupun meminumnya. Namun hal itu nggak berlaku bagi tanaman obat yang mereka cari sekarang. Diperlukan beberapa proses terlebih dahulu sebelum tanaman obat itu bisa berkhasiat. Ya memang sih tanaman obat yang dimiliki sama Yuya itu sangat spesial. Tapi yang menjadi permasalahannya, hampir semua tanaman obat yang ada di sekitar mereka ini bentuknya mirip-mirip gitu. Jadi Yuya pun agak bingung nih untuk membedakannya. Untungnya si Yuya itu keinget dengan skill identifikasi miliknya. Jadi dia itu bisa mengidentifikasi setiap tanaman obat yang ia temukan beserta efeknya jika dikonsumsi. Nanti tinggal dia saring aja mana yang bisa ia bawa dan mana yang ia tinggalkan. Saat itu si Lexia pun mulai mencari nih. Dan bahkan dia juga mengadakan lomba paksa dengan Luna dalam mengumpulkan tanaman obat ini. Dan siapa yang bisa mengumpulkan tanaman obat ini lebih banyak, maka dia akan mendapatkan hak untuk memonopoli Yuya selama 1 hari. Di sini Yuya pun hanya bisa kaget dong, kenapa hak dirinya itu malah dibuat hadiah perlombaan seperti itu. Namun pada saat ingin menghentikan mereka, si Luna dan Lexia itu udah mulai bersaing duluan, jadi Yuya pun merasa gak enak kalau harus menghentikan mereka sekarang. Waktu itu Yuya pun membiarkan mereka berdua aja nih. Di sini si Yuya juga meminta bantuan kepada Knight dan Akatsuki dalam mengumpulkan tanaman obat ini. Mereka pun mengerti akan tugas itu lalu mulai berpencar mencarinya. Saat itu, Knight lah yang pertama menemukan tanaman obatnya. Namun saat diperiksa dengan skill identifikasinya Yuya, ternyata tanaman obat yang ditemukan sama Knight itu tidak memiliki efek penyembuhan luka, melainkan hanya meregen energi sihir aja. Sedangkan tanaman obat yang ditemukan oleh Akatsuki itu sedikit beracun nih. Memang, jika dikonsumsi secara langsung, maka tanaman obat yang ditemukan Akatsuki itu bisa langsung menewaskan orang yang memakannya. Tapi jika diolah terlebih dahulu dengan teknik yang benar, maka tanaman obat yang ditemukan Akatsuki itu bisa menjadi obat yang cukup efektif. Di sini, Yuya itu agak ragu nih untuk memasukkan tanaman Akatsuki ke daftar tanaman yang akan ia bawa atau enggak nih. Tapi karena dia juga menghormati jasa Akatsuki dalam menemukan tanaman ini, akhirnya Yuya pun tetap membawanya. Waktu itu si Lexia juga menemukan tanaman obat yang langsung diperlihatkan kepada Yuya nih. Namun fokus Yuya itu malah teralihkan dengan tubuh Lexia yang penuh dengan lumpur dan bukannya tanaman obatnya. Di sini si Luna juga berkata apakah Lexia itu benar-benar seorang bangsawan nih. Karena memang kebanyakan dari mereka bahkan gak mau melihat apalagi sampai kotor-kotoran dengan lumpur seperti Lexia. Mendengarkan hal itu, Lexia pun hanya berkata dengan bangga kalau baju kotornya ini merupakan bukti kalau dia sangat niat dalam petualangan kali ini. Jadi si Luna itu gak perlu khawatir. Mendengarkan perkataan Lexia membuat Yuya semakin gak enak nih. Ia pun berkata dalam hatinya kalau sepertinya dia harus meminta maaf kepada Owen secara tulus kali ini. Sampai akhir petualangan mereka hari itu, tanaman obat yang dikumpulkan sama Lexia dan Luna itu memiliki jumlah yang sama.
Jadi hak memonopoli Yuya pun tidak dimenangkan oleh siapapun. Dan hal itulah yang membuat Yuya merasa sangat lega. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaori. Dalam kamarnya, Kaori pun sedang mengerjakan tugas sekolah sambil mengingat kembali materi pelajaran yang akan diujikan nanti. Dan waktu itu ia pun tahu kalau kelemahannya itu ada dalam pelajaran sastra kuno dan bahasa Inggris. Melihat keadaan itu, Kaori pun memiliki rencana untuk mengajak Yuya agar belajar bersamanya nih. Karena memang dalam kelasnya dikatakan Yuya itu cukup pintar dalam bahasa Inggris. Yaitu karena skill penerjemah bahasanya Yuya aja sih. Tapi saat memikirkan tentang Yuya, Kaori itu malah jadi malu sendiri. Karena memang sewaktu pulang festival permainan bola, si Kaori kan cium Yuya tuh. Namun, si Yuyanya sendiri tuh nggak menyadarinya. Bahkan, dia sampai gempulingan di kasur saat memikirkan hal tersebut. Tapi terlepas dari itu semua, si Kaori pun mencoba memberanikan dirinya nanti untuk mengajak Yuya belajar bareng buat persiapan UTS. Panel cerita pun berpindah saat Yuya, Luna, dan Lexia sudah kembali ke dalam istana Alkeria. Saat itu, suasana dalam istana pun menjadi sedikit berbeda. Banyak sekali prajurit yang berjaga dan bergegas menuju pos mereka masing-masing. Ketika Owen melihat kalau Lexia itu sudah kembali, ia pun langsung mendekatinya dan berkata kalau mereka sudah menemukan persembunyian dari Pangeran Rager. Jadi sekarang mereka itu akan segera menangkapnya. Mendengar hal itu, ekspresi dari Lexia pun berubah menjadi gelap dan nampak terlihat sedih. Namun, si Owen pun berkata kepada Yuya kalau mereka juga meminta bantuan dari Yuya untuk menangkap Pangeran Rager. Karena menurut pengalaman mereka tadi, saat terjadi penyerangan, anak buah Pangeran Rager itu memiliki sebuah alat yang membuat mereka tidak bisa menggunakan sihir. Maka pastinya akan sulit menangkapnya dalam keadaan seperti itu. Dan lagi mereka juga belum tahu apakah Pangeran Rager masih memiliki banyak anak buah atau tidak. Mendengarkan hal itu, Yuya pun dengan senang hati membantu mereka. Karena dari awal si Yuya juga udah pernah bilang kalau dia akan membantu menyelesaikan masalah kali ini. Jadi pada akhirnya Yuya, Owen, dan beberapa prajurit lainnya pun pergi menuju persembunyian Pangeran Rager. Sementara Lexia dan Luna akan tetap tinggal di istana. Panel cerita pun berpindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran ibu kota. Di sini, Yuya pun sempat bertanya kalau apakah ini adalah tempat persembunyian dari Pangeran Rager. Mendengarkan hal itu, Owen pun tidak bisa menjelaskan detailnya. Tapi memang karena sebuah alasan khusus, Pangeran Rager itu selalu terisolasi dan menutup dirinya dari masyarakat bahkan anggota keluarganya sendiri. Setelah memeriksa keadaan sebentar, para prajurit pun langsung menerobos untuk menyergap Pangeran Rager. Nah, di sini Yuya pun melihat seorang yang memakai topeng sambil memegangi pisau di tangannya. Jadi si Yuya pun bertanya nih, apakah orang yang memakai topeng itu adalah Pangeran Rager? Di sini Owen pun mengiyakan hal tersebut. Tapi si Pangeran Rager itu malah mengancam akan bunuh diri dengan menggorok lehernya kalau semua prajurit itu berani mendekatinya. Nah, di sini para prajurit pun menahan formasi mereka dalam mengepung Pangeran Rager. Sementara itu, Owen pun dengan sekuat tenaga mencoba membujuk Pangeran Rager untuk tidak bunuh diri. Di sini Owen juga meminta bantuan Yuya untuk membujuk Pangeran Rager nih. Tapi si Yuya itu nggak pandai dalam membujuk orang, jadi ia pun memberikan perintah kepada Knight untuk menjatuhkan pisau dari Pangeran Rager aja. Lalu dengan kecepatan super tinggi, Knight pun langsung melompat dan menggigit lengan dari Pangeran Rager, sehingga ia pun menjatuhkan pisaunya. Sontak para prajurit pun langsung mengamankan Pangeran Rager dan mengikat tangannya untuk dibawa ke istana. Melihat keberanian Knight dalam menyelesaikan masalah ini, Owen, Yuya, dan Akatsuki pun memuji Fenrir kecil itu. Karena kalau nggak ada Knight, mungkin aja mereka itu nggak akan bisa menangkap Pangeran Rager tanpa luka seperti ini. Namun pada saat mereka ingin kembali ke istana, tiba-tiba aja ada seorang gadis berambut putih dan berekspresi kosong yang ditemui Master Kelinci kemarin itu masuk dan memecahkan semua jendela rumahnya. Bahkan saking kuatnya gemburan dari gadis itu, beberapa prajurit yang ada di sana pun ikut terpental. Melihat hal itu, Rager pun tersenyum jahat pada sang gadis dan berkata kalau sekarang merekalah yang akan mati, karena bala bantuannya itu sudah datang. Di sini, baik Owen dan Yuya pun sangat terkejut nih, karena memang mereka itu nggak bisa merasakan hawa kehadiran dari gadis itu. Bahkan si Knight yang memiliki skill pendeteksi musuh yang lebih kuat daripada Yuya aja, nggak bisa mendeteksi hawa kehadiran dari sang gadis. Jadi bisa dibilang lawan mereka kali ini benar-benar sangat kuat. Namun nih bukannya menolong Rager, sang gadis pun datang ke sini untuk membunuh Rager karena telah gagal menjalankan rencananya. Mendengarkan hal itu, Rager pun langsung keringat dingin nih dan berkata dengan panik
kalau bukan begitu perjanjiannya dengan Guild Hitam. Guild Hitam itu harus membantuku untuk memenuhi ambisiku dalam menjadi raja. Dengan begitu aku juga akan melegalkan Guild Hitam. Mendengarkan kata-kata konyol dari Rhaegar, sang gadis pun berkata kalau rencana mereka bukanlah menjadikan Rhaegar sebagai raja, tapi hanya memanfaatkan Rhaegar aja untuk menciptakan kekacauan dalam Arkeria ini. Dan sekarang Rhaegar itu sudah gagal dalam menjalankan misinya, jadi tidak ada gunanya lagi Rhaegar itu untuk hidup. Bahkan sang gadis juga berkata kalau dia akan memusnahkan semua saksi mata yang ada di rumah itu sekarang. Tentu aja si Owen pun gak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi ia pun langsung mendekati sang gadis dengan kecepatan tinggi, lalu melayangkan sayatan pedang miliknya. Namun sayatan Owen itu langsung tertahan dengan benda yang meluncur dari luar rumah. Benda itu adalah anak panah. Jadi anak panah itulah yang menangkis serangan Owen agar tidak mengenai sang gadis. Melihat hal itu, Yuya pun kaget nih. Karena memang seharusnya serangan Owen itu tidak mungkin dihentikan semudah itu. Jadi Yuya pun mencoba mengidentifikasi anak panah tadi, karena mungkin aja anak panah itu terbuat dari material sihir yang mampu menahan serangan fisik dengan mudah. Tapi sewaktu Yuya melihat anak panah itu dengan skill identifikasinya, ia pun heran nih, karena anak panah ini merupakan anak panah biasa aja yang terbuat dari kayu. Tapi kok anak panah ini bisa menghentikan serangan Owen yang dilancarkan dengan sekuat tenaga? Nah, karena anak panah itu datang dari luar rumah, dan sang gadis juga tidak membawa busur, jadi Owen pun mengira kalau gadis ini nggak sendirian. Pasti ada pemanah yang membantu gadis ini. Namun sang gadis itu tertawa dan berkata kalau dirinya itu sendirian dan memang semua anak panah ini dikendalikan oleh dirinya. Setelah itu, hampir ratusan anak panah pun tiba-tiba tersummon dan mengarah langsung kepada mereka semua. Di sini Owen dan Yuya pun sempat bingung karena menurut pengamatan mereka hanya Yuya, Knight, Akatsuki dan Owen sajalah yang bisa menghindari anak panah sebanyak itu, tapi tidak bagi Pangeran Rhaegar dan para prajurit lainnya. Jadi, dengan terpaksa si Yuya itu memikirkan jenis sihir apa yang akan ia gunakan untuk menahan semua anak panah sebanyak itu. Dan di saat semua anak panah itu hampir mengenai mereka, Yuya pun melepaskan sihir pelindungan angin besar yang mampu menghempas semua anak panah tadi, bahkan mendorong sang gadis misterius itu. Di sini, semua orang termasuk Pangeran Rhaegar pun terpana melihat betapa kuatnya Yuya. Sang gadis misterius itu juga berkata kalau dia tidak menyangka si Yuya itu bakalan sekuat ini. Mendengarkan hal itu membuat Yuya kaget dong. Pasalnya kok gadis ini tuh tahu nama dirinya gitu. Lalu sang gadis juga berkata nih kalau untuk saat ini dia akan mundur terlebih dahulu karena tidak mungkin bagi dirinya melawan Yuya tanpa memakai kekuatan evil. Sang gadis pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi Owen tidak membiarkannya begitu aja, jadi Owen pun mencoba menyerang sang gadis sebelum dia kabur. Tapi nih kembali, beberapa anak panah pun menahan serangan dari Owen lagi kala itu. Panel cerita pun berpindah ke ruang tunggu istana kerajaan. Saat itu Yuya, Owen, Lexia, dan Luna pun berada di sana. Di sini Luna dan Lexia pun sangat terkejut nih kalau ada entitas yang mampu menandingi Yuya. Yaps, di sini si Yuya itu menceritakan kalau ada sosok gadis misterius yang berhubungan dengan Guild Hitam datang untuk membunuh Pangeran Rhaegar tadi. Tapi sang gadis itu sangatlah kuat, bahkan bisa saja mengalahkan Yuya. Di sini si Luna itu nggak bisa membayangkan kalau memang ada sosok yang lebih kuat daripada Yuya. Namun dalam hatinya, si Yuya pun terus memikirkan gadis itu. Karena memang Master Kelinci juga pernah bilang nih, kalau banyak sosok di luar sana yang lebih kuat daripada Yuya dan dirinya. Jadi pastinya gadis itu adalah salah satu di antara mereka. Terlepas dari itu semua, Owen pun meminta bantuan Yuya lagi. Owen meminta kalau Yuya itu bisa hadir dalam persidangan Pangeran Rhaegar nanti. Karena memang dia tidak tahu apakah Pangeran Rhaegar masih memiliki rencana untuk membunuh Lexia dan Arnott enggak nantinya. Ya, mengingat memang Pangeran Rhaegar adalah orang yang tidak terduga. Jadi si Owen itu meminta bantuan Yuya untuk menjaga Lexia dan Arnott saat persidangan itu berlangsung. Tentu aja si Knight dan Akatsuki juga boleh berada di sana, mengingat mereka juga memiliki insting tajam untuk mendeteksi bahaya. Di sini Yuya pun menerima permintaan dari Owen itu. Tapi ia pun bertanya apakah nggak apa-apa bagi orang seperti dirinya itu terlibat dalam persidangan kerajaan. Mendengar hal itu, Owen pun berkata nih, kalau itu nggak apa-apa karena memang demi keamanan Tuan Putri dan Raja. Di sini Owen juga meminta maaf kepada Yuya karena merepotkannya sampai sejauh ini. Yuya pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau itu bukanlah menjadi masalah bagi dirinya. Sementara itu Lexia pun hanya bisa memasang ekspresi sedih dan tidak berbicara banyak seperti biasanya.
Panel cerita pun berpindah ke ruangan sidang Raeger. Saat itu, Arnold, Lexia, Owen, dan para petinggi kerajaan pun hadir dalam ruangan tersebut. Ada juga beberapa tentara kerajaan yang mengawasi. Di sini, wajah Arnold pun terlihat sangat dingin dan hampa seakan-akan dia tahu kalau sudah tidak ada ampun lagi bagi putranya ini. Tapi dia pun nampak sedih untuk menghukumnya. Setelah beberapa saat, Pangeran Raeger pun dibawa masuk oleh beberapa prajurit ke ruangan sidang. Tapi yang menjadi perhatian bagi Yuya di sini adalah wajah dari Pangeran Raeger yang tidak memakai topeng lagi. Ternyata wajah Raeger itu dipenuhi luka bakar yang serius dan nampak membuatnya tidak seperti manusia. Hal itu disebabkan karena Lexia. Maka dari itu sedari tadi, Lexia juga selalu saja menghindari urusan yang mengenai kakaknya ini. Jadi seperti yang gue ceritakan di beberapa chapter awal, Lexia itu bukanlah manusia melainkan half high elf. Tapi itu tidak masalah bagi Raeger. Walaupun adiknya bukan manusia, dia tetap akan melindunginya dan mengajak adiknya bermain. Namun suatu hari, si Lexia itu pernah sekali lepas kendali dan mencelakai Raeger kecil dengan sihir khas klan High Elf. Untungnya Raeger itu berhasil disembuhkan oleh penyihir hebat. Tapi sihir yang dikerahkan oleh Lexia itu lebih dahsyat dibandingkan yang mereka kira. Dikatakan nih, kalau sihir dari Lexia itu telah mengutuk mental Raeger dan membuatnya memiliki dorongan untuk merusak apapun yang ada di sekitarnya, termasuk juga dorongan untuk membunuh ayahnya sendiri dan Lexia. Sejak hari itulah, si Raeger juga memohon kepada ayahnya untuk membunuhnya aja, agar dirinya tidak menyakiti siapapun. Namun si Arnold itu nggak mau melakukannya, karena memang Raeger adalah anak kesayangannya juga. Tentu aja hal itu membuat Raeger menjadi frustasi, karena memang dengan begini, dorongan untuk membunuh ayah dan Lexia itu semakin kuat. Jadi pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk membakar wajahnya sendiri agar dorongan itu berkurang. Ternyata, hal itu cukup efektif untuk dilakukan. Maka dari itu, wajah Raeger itu dipenuhi dengan luka bakar yang parah. Yaps, demi ayah dan adiknya, si Raeger itu rela membakar wajahnya sendiri. Dan untuk lebih amannya, si Raeger juga memutuskan untuk mengisolasikan dirinya dari dunia luar di sebuah rumah dekat ibu kota. Maka dari itu, Owen pun gak bisa menjelaskan detail kepada Yuya kalau si Raeger ini terpaksa terisolasi karena menyelamatkan ayah dan adiknya sendiri. Tapi tetap saja, makin bertambahnya hari, nafsu membunuh dari Raeger itu semakin kuat. Maka dari itu, si Raeger juga bisa berhubungan dengan Guild Hitam dan merencanakan pembunuhan ayahnya sendiri dan Lexia. Di saat terakhir, si Raeger itu masih mendapatkan kewarasannya. Jadi sekarang ia pun memohon-mohon untuk dihukum mati aja supaya dia tidak melakukan hal yang kejam lagi. Di sini Arnold pun hanya bisa menutup matanya mendengar permintaan dari anaknya itu. Sementara itu, Lexia pun menangis agar kakaknya tidak dihukum mati. Nah, sampai sini gue kira alurnya bakal bagus nih, karena ada karakter yang modar demi kebaikan semua orang. Gue demen banget sih sama alur kayak gini. Tapi ternyata ekspektasi gue dijatuhkan saat si Yuya itu malah ngasih ramuan penyembuhnya kepada Raeger dan membuatnya sembuh seketika. Tentu aja semua orang yang ada di sana pun jadi terkejut nih. Mereka juga nggak nyangka kalau ada ramuan seperti itu. Dan pas mereka cek, ternyata ramuan penyembuh dari Yuya itu adalah ramuan legendaris yang bisa disamakan dengan harta karun nasional kerajaan. Lalu pada akhirnya, si Raeger juga nggak dihukum mati karena Lexia itu telah memaafkan semua tindakan dari Raeger. Dan memang hal itu bukanlah salah Raeger, tapi itu adalah kesalahan Lexia yang tidak sengaja mengutuk kakaknya sendiri menjadi jahat. Padahal aslinya si Raeger itu deket banget sama Lexia dan baik banget sama Lexia. Cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai The Cheat yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.